Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas optika geometri, part yang ke-8, yaitu tentang deviasi pada prisma. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas deviasi pada prisma. Jadi di sini misalkan ada sebuah prisma segitiga ya. Nah, prisma segitiga ini memiliki ketebalan tertentu dan terbuat dari suatu kaca dengan indeks bias tertentu juga. Oke, di sini yang pertama ada yang namanya sudut pembias atau beta. Jadi sudut pembias itu yang atas ini, beta atau sudut pembias pada prisma. Oke, lalu pada permukaan sisi sebelah kiri dari prisma, ini saya berikan sebuah sinar datang. Ya, sinar datang dari medium, misalkan mediumnya udara ya, dari udara ke kaca, ke prisma. Maka di sini sinar datang akan dibiaskan, ya kan? Berarti dari titik datang ini kita gambar garis normal terlebih dahulu. Dan ini adalah sudut datangnya atau I1, sudut datang pembiasan yang pertama. Oke? Nah, sinar datang ini kan ceritanya dari udara ke kaca. Berarti dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Berarti akan dibiaskan mendekati garis normal sehingga sinar biasnya akan seperti ini. Dengan sudut bias R1. Oke, di mana I1 lebih besar daripada R1. Oke? Sinar bias ini kemudian merambat terus sampai ke permukaan atau sisi sebelah kanan dari prisma. Sampai pada titik ini dia akan membias lagi, kan keluar ya, keluar ke udara lagi, ke medium lagi. Berarti dari titik datang yang kedua ini kita buat garis normal. Dan sudut ini merupakan sudut datang yang kedua atau I2. Nah, sekarang ini kan sinar datangnya dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Berarti dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti sinar bias yang meninggalkan prisma akan seperti ini. Dengan sudut bias sebesar R2, di mana I2 lebih kecil daripada R2. Oke, nah terus deviasi itu apa? Gini, yang namanya deviasi itu artinya seberapa jauh dia menyimpang, seberapa jauh sinar ini melenceng. Melenceng dari apa? Dari arah semula. Jadi deviasi yang kita bandingkan itu adalah sinar datang yang menuju prisma. Jadi yang diwakili oleh garis biru yang di sebelah kiri ini dengan sinar bias yang meninggalkan prisma, yaitu garis biru yang di sebelah kanan ini. Gimana cara menghitungnya? Ya, dua garis biru ini kita perpanjang sampai mereka berpotongan. Sinar datang kita perpanjang seperti ini, dan sinar bias yang meninggalkan prisma kita perpanjang seperti ini sampai dia berpotongan di suatu titik. Seberapa jauh dia melenceng itu adalah deviasi. Kalau misalkan awalnya dia arahnya seperti ini, lalu berbelok menjadi seperti ini, ya berarti deviasinya sebesar ini. Nah, ini adalah sudut deviasi atau penyimpangan pada prisma. Oke? Nah, deviasi ini lambangnya adalah ini huruf delta kecil ya. Kalau delta besar itu yang biasa kalian pakai di delta T, itu delta besar yang lambangnya segitiga. Kalau ini delta kecil atau deviasi. Oke? Nah, bagaimana cara menghitung deviasi? Ada tahap-tahapnya. Yang pertama, pada prisma berlaku beta sama dengan I2 plus R1 dan deviasi plus beta sama dengan I1 plus R2. Sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, saya akan buktikan kenapa kok bisa muncul rumus seperti ini. Oke, jadi di sini misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ya, di sini kita lihat ABC membentuk suatu segitiga. Nah, kita akan mencari ketiga sudut segitiga ini. Jadi sudut BAC, sudut ABC, dan sudut ACB. Sudut BAC ini kita sudah tahu besarnya beta atau sudut pembias prisma. Yang akan kita cari ABC dan ACB. Kita mulai ABC. ABC di sini kalau kalian lihat, gini. AB, sisi AB ini tegak lurus terhadap garis normal yang pertama, ya kan? Garis normal kan selalu tegak lurus dengan permukaan bidang. Karena AB ini tegak lurus, berarti kan siku-siku 90 derajat ini. Kalau dari garis normal ke garis AB ini 90 derajat, dan dari garis normal ke garis yang warna merah ini R1, maka sudut ABC adalah selisihnya. Berarti sudut ABC itu besarnya 90 derajat min R1. Oke, paham ya? Cara yang sama kita terapkan di sudut ACB. AC, sisi AC ini juga tegak lurus terhadap garis normal yang kedua. Berarti AC ke garis normal ini itu 90 derajat. Nah, kalau dari BC ke garis normal itu I2, maka ACB itu berarti selisihnya. Ya, berarti sudut ini besarnya 90 derajat min I2 yang ini. Oke, lalu kita jumlahkan. Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Kita jumlahkan ketiga sudut yang ada pada segitiga ABC. Kita jumlahkan semuanya. Berarti 90 derajat min R1 plus beta plus 90 derajat min I2 sama dengan 180 derajat.
Di ruas kiri ada 90 derajat plus 90 derajat, ini ya. Berarti kan 180 derajat bisa dicoret sama yang kanan. Oke, jadi kita dapatkan beta sama dengan min R1 min I2 pindah ke kanan, berarti I2 plus R1. Didapatkanlah rumus yang pertama, ini pembuktiannya. Oke, kita buktikan rumus yang kedua. Di sini, deviasi plus beta sama dengan I1 plus R2. Pembuktiannya gini, ini kan tadi titik B, ini titik C. Terus sekarang kita fokus ke segitiga BCD. Nah, D itu yang ini. Sama, kita cari sudut masing-masing. Sudut BDC berapa, sudut DBC berapa, sudut BCD berapa. Yang pertama, yang paling mudah itu BDC, yang atas ini. Gini, kalau kalian lihat, sudut BDC ini merupakan pelurus bagi sudut deviasi. Ya, kalau ini lurus kan 180 derajat. Berarti kalau ini sudut deviasi, maka BDC itu besarnya 180 derajat min sudut deviasi. Gitu kan ya. Lalu kita cari sudut yang kiri, DBC. Ini caranya. Perhatikan, ini kan I1. Kalau I1, ini kan lurus, garis yang warna biru, ini garis yang warna hitam, yang normal ini juga lurus. Berarti kan ini sama ini bertolak belakang. Berarti ini besarnya juga I1. Ya, kalau ini semua I1, sedangkan dari yang garis merah sampai ke garis normal ini R1, maka dari garis biru ke garis merah, yaitu sudut DBC, yang ini, itu berarti I1 dikurangi R1. Paham ya? Sekarang kita ke sudut yang kanan, sudut DCB. Sama prinsipnya. Kalau misalkan ini R2, maka ini juga R2. Ya, jadi ini R2, ini semua. Nah, gini. Kalau misalkan ini R2 dan ini I2, maka kalau hanya ini, berarti ini adalah R2 dikurangi I2. Oke? Nah, lalu sama. Kita jumlahkan ketiga sudut segitiga BDC ini, kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Jadi I1 min R1 plus 180 derajat min deviasi plus R2 min I2 sama dengan 180 derajat. 180 derajat di ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret. Lalu di sini kita biarkan I1 sama R2 di kiri, berarti I1 plus R2. Yang min R1 min deviasi min I2 pindah ke kanan semua. Berarti sama dengan I2 plus R1 plus deviasi. Nah, I2 plus R1 ini masih ingat tadi di rumus yang pertama kan beta sama dengan I2 plus R1. Berarti bisa kita substitusi menjadi I1 plus R2 sama dengan beta plus sudut deviasi. Terbukti rumus yang kedua, deviasi plus beta sama dengan I1 plus R2. Oke, setelah itu, berdasarkan percobaan, deviasi minimum terjadi pada saat I1 sama dengan R2, maka I2 sama dengan R1. Nah, di sini, kenapa kok kalau misalkan I1 sama dengan R2, lalu I2 sama dengan R1? Gini, kita pakai logika. Pada pembiasan yang pertama, ini kan dari medium, misalkan dari udara ya, udara ke kaca, dari medium ke kaca. Atau dari medium ke prisma. Berarti kan N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1-nya di sini berarti indeks bias dari medium atau NM. M itu medium ya. Dikali sin I1 sama dengan indeks bias tempat sinar bias, berarti indeks biasnya kaca atau prisma, misalkan NP. P itu prisma ya. Dikali sin R1. Oke, nah sedangkan pada pembiasan yang kedua, berarti N1 sin I-nya, N1-nya pakai prisma. Kan sinar datangnya dari prisma ke udara atau prisma ke medium. Ya, berarti NP sin I2 sama dengan N medium berarti ya, sekarang ya. N medium sin R2. Nah, kalau misalkan I1 sama dengan R2, berarti kan NM sin I sama dengan NM sin R2. Kalau NM sin I sama dengan NM sin R2, berarti ini sama dengan ini, sama dengan lagi. Berarti ini semuanya sama. Berarti ini sama dengan juga. NP sin R1 juga sama dengan NP sin I2. Kalau NP sin R1 sama dengan NP sin I2, berarti NP, indeks biasnya prisma, bisa dicoret. Tinggal sin R1 sama dengan sin I2. Kalau sin R1 sama dengan sin I2, ya sudah, R1 sama dengan I2. Terbukti ya, kalau misalkan I1 sama dengan R2, maka I2 sama dengan R1. Oke, berikutnya akan berlaku rumus ini. NM sin setengah deviasi minimum plus beta sama dengan NP sin setengah beta. Nah, dari mana lagi nih? Gini, kita pakai rumus pembiasan yang pertama. Berarti tadi kan NM sin I1 sama dengan NP, N-nya prisma ya, sin R1. Nah, tadi kan diketahui pada prisma berlaku beta sama dengan I2 plus R1.
Nah, karena di sini deviasi minimum terjadi saat I2 sama dengan R1, berarti di sini I2 boleh kita ganti dengan R1. Ya kan? Berarti beta sama dengan R1 plus R1. Atau beta sama dengan 2R1. Kalau beta sama dengan 2R1, maka R1 sama dengan setengah beta. Oke, berarti di sini ruas kanannya bisa kita ganti. Berarti NP sin R1-nya diganti setengah beta. Oke, lalu kita ke persamaan yang kedua. Tadi kan deviasi plus beta sama dengan I1 plus R2. Deviasi minimum terjadi saat I1 sama dengan R2. Berarti R2 di sini boleh kita ganti dengan I1. Artinya di sini deviasi plus beta sama dengan I1 plus I1 juga. Atau deviasi plus beta sama dengan 2I1. Karena deviasi plus beta sama dengan 2I1, maka I1 sama dengan setengah dalam kurung deviasi plus beta. Ya, jadi di sini kita ganti NM sin I1-nya kita ganti dengan setengah. Deviasinya ini kan deviasi minimum, dikasih indeks deviasi M ini minimum, plus beta. Didapatkanlah rumus ini. NM sin setengah deviasi minimum plus beta sama dengan NP sin setengah beta. Ini pembuktiannya. Oke? Nah, lalu jika beta ini sangat kecil atau kurang dari sama dengan 15 derajat, maka sin theta boleh dianggap theta. Jadi sinnya ini dihilangkan. Kalau sinnya dihilangkan berarti NM langsung setengah deviasi minimum plus beta sama dengan NP langsung setengah beta. Setengah dicoret ya. Berarti NM kita pindah ke ruas kanan, deviasi minimum plus beta sama dengan NP per NM dikali beta. Ya, kalau pindah ruas berarti deviasi minimum sama dengan NP per NM kali beta min beta. Kalau betanya kalian keluarkan dari kurung menjadi rumus ini. Deviasi minimum sama dengan dalam kurung NP per NM min 1 dikali beta. Oke, keterangannya tadi sudah ya. Beta itu sudut pembias prisma, I1 dan I2 itu sudut datang dari pembiasan pertama dan kedua, R1 dan R2 itu sudut bias dari pembiasan pertama dan kedua. Lalu deviasi itu ya sudut deviasi dari prisma, deviasi M itu sudut deviasi minimum, NP indeks bias prisma, dan NM indeks bias medium. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Sebuah prisma kaca dengan sudut pembias 60 derajat berada di udara. Pada prisma itu datang seberkas sinar dengan sudut datang 45 derajat. Jika terjadi deviasi minimum, tentukan indeks bias prisma tersebut. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Jadi ada sudut pembias itu beta 60 derajat. Lalu pada prisma datang seberkas sinar dengan sudut datang berarti itu I1 sama dengan 45 derajat. Jika terjadi deviasi minimum, tentukan indeks bias prisma. Berarti NP-nya ini berapa? Nah, pada prisma kita mengenal dua rumus. Yang pertama beta sama dengan I2 plus R1. Gini ya. Dan rumus yang kedua, deviasi plus beta sama dengan I1 plus R2. Ya, kita pakai rumus yang kedua ini karena di sini diketahui I1 sama beta. R2 nggak tahu, terus gimana? Gini, ini kan deviasi minimum. Masih ingat berdasarkan percobaan kalau deviasi minimum itu berlaku I1 sama dengan R2 dan I2 sama dengan R1. Ya kan? Berarti di sini bisa kita masukkan ya. Berarti deviasinya kita kasih M atau deviasi minimum plus beta, betanya berarti 60 derajat. Sama dengan I1-nya 45 derajat, R2-nya juga 45 derajat karena kan I1 sama dengan R2 atau deviasi minimum sama dengan 45 tambah 45 90 ya, dikurangi 60 atau 30 derajat. Oke, deviasi minimum tahu, kita masukkan ke rumusnya yaitu N medium sin setengah deviasi minimum plus beta sama dengan N prisma sin setengah beta. N mediumnya di sini mediumnya prisma berada di udara, berarti 1 dikali sin setengah deviasi minimum 30 derajat plus beta 60 derajat sama dengan N prismanya ditanyakan dikali sin setengah beta, berarti setengah dikali betanya 60 derajat. Kita kasih kurung aja seperti ini. Berarti di sini sin setengah kali 30 plus 60, 90 bagi 2 berarti sin 45 derajat ya. Sama dengan N prisma dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan NP dikali setengah. Setengahnya dicoret,
berarti NP atau indeks bias prisma adalah akar 2. Oke, nah di sini saya kasih catatan ya, sin tidak boleh dihilangkan. Terus kalian pakai rumus yang deviasi minimum sama dengan NP per NM-1 kali beta. Itu hanya kalau misalkan sudut pembiasnya atau betanya kurang dari sama dengan 15 derajat. Di sini betanya sudut pembiasnya 60 derajat. Jadi nggak boleh sinnya dihilangkan. Harus tulis lengkap. NM sin setengah deviasi minimum plus beta sama dengan NP sin setengah beta. Jadi kita dapatkan indeks bias prisma tersebut adalah akar 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.